lowongan kerja harus lewat Kementerian Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja meneruskan informasi tersebut melalui link. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana kita memperjuangkan rakyat Karawang. Jadi saya mungkin ada dua strategi. Yang kedua juga kita akan mencoba alumni BLK juga kita minta untuk diserap. Kenapa? Karena itu pasti orang Karawang, mungkin bukan orang Karawang. Tadi kalau PKK, sekolah-sekolah ini kan tersebar di Kabupaten Karawang. Dan kalau dilihat, perusahaan ini lebih senang Pak dengan orang-orang punten ya Batu Jaya ke sana. Katanya lebih kerjanya katanya lebih siap kerja. Bahkan daya tahannya katanya lebih. Mungkin nanti lah saya lihat lagi ya, nanti kalau ada penerimaan yang cukup besar, coba kita lihat hanya di orang mana. Dan kita juga bisa lihat dari tadi BKK dari berapa. Saya juga minta laporan yang BKK buka infoloker ini berapa serapannya. Nah besok juga ceramahnya. Besok itu ada job fair di SMK Iptek Cilamaya. Tanggal berapa tuh? Ini yang harus kita perkuat besok. Tanggal 1. Besok ada 12 perusahaan yang buka di sini. Ya alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah bisa benar-benar memperkuat PKK, lulusan seorang yang nggak lulusnya lagi nanti baru kita mulai. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari pengawas atau dari Satpol PP mungkin? Satpol PP penunggak perda tetap harus terlibat nih ya Satpol PP, walaupun mungkin biasanya Satpol PP terlihat tentang K3-nya saja. Tapi iya, Pak, ketika berbicara terlibat, Pak, tenaga perda. ketika Jadi berbicara maaf Pak Punten, jadi kalau setiap di kecamatan itu bergerak itu nunggu di Mako lambat Pak. Kalau bisa, kalau penanganan yang itu tuh secepatnya gitu Pak. Masukkan aja Pak. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang saya hormati pimpinan rapat Ibu Indri, Bu Kadis, Disnaker, Pak Kabid Benta, dan rekan-rekan dari Karang Taruna, dan OPD juga dari perwakilan Disnaker Staff. Mohon izin, tadi dikatakan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan itu dicabut. Jadi mohon izin Ibu Indri, Bu Kadis, di sini saya dapat surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188/342/Kep/65/HAM 2017 tentang pembatalan peraturan Bupati Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2016 tentang perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang. Jadi dasar pembuatan Perbu ini adalah penjabaran dari pasal 25 Perda nomor 1 tahun 2011 tentang yang komposisi 60-40%. Jadi Kabupaten Karawang dalam hal ini mungkin Disnaker pada era yang lalu, izin Bu Kadis, telah melakukan upaya apa yang diinginkan atau aspirasi dari Bapak-Bapak Karang Taruna atau masyarakat Karawang dengan komposisi 60-40% itu. Tapi kan gini Pak, kita ini Kabupaten Karawang ini secara ini ada di atas kita posisinya. Ada provinsi, Perbu ini dievaluasi. Ketika kita sudah ada upaya dengan komposisi mengakomodir 60-40, tetapi di provinsi itu dianulir dengan SK Gubernur, dasarnya di situ. Jadi ya inilah upaya yang Kabupaten Karawang, Pemda Karawang telah diupayakan.
Tetapi ketika upaya itu telah istilahnya sekuat tenaga dilaksanakan, ada di atas kita itu ada aturan yang lebih tinggi yang bisa membatalkan. Ya memang seperti itu, Pak. Perda itu ketika setelah disahkan sebelum disahkan itu dia dievaluasi oleh provinsi, biro hukum provinsi. Sama perda provinsi pun ketika buat perda dia dievaluasi oleh Kemendagri karena sistemnya bertahap ke atas seperti itu. Dan ini secara ketatanegaraan itu memang diakui memang seperti itu jalurnya. Kita pun tidak bisa semena-mena dengan memaksakan, kita nggak bisa. Adapun ketika itu digugat tidak apa-apa, ini proses hukum, gugat biasa aja kita posisi. Kita juga sering gugat biasa aja. Iya, karena itunya kalian diskriminasi ya dalam betul. Ya. Kalau peraturan daerah nomor 1/2021 berlawan dengan Undang-Undang Dasar Hak Warga Negara, gitu. Sedangkan ini 60/40 cuma globalnya ini. Betul. Awal istilahnya asbabun nuzulnya itu kan tahun 2010 itu seperti itu posisinya gitu kan. Bisa menjelaskan hal tersebut. Demikian apabila ada kekurangan maka jadi soal nomor. Ya, makanya Pak kami mendorong di sini melalui DPR itu untuk membuat undang-undang bupati gitu, peraturan bupati, perbu yang mengikat ke perusahaan. Jadi perusahaan itu jangan sewenang-wenang dengan adanya perbu ini, gitu kan. Bila perlu perusahaan yang nakal, cabut izinnya. Nah, Bapak sebagai penegak perda, tinggal jalankan tugas. Nah, ini lo, langgar lo, cabut lo. Nah, dia tambah takut, Pak. Bumingkan, bilangkan perusahaan ini dicabut izinnya gara-gara seperti ini. Kalau menyangkut masalah untuk 60/40 kita kurang kuat karena Undang-Undang Dasar mengamanatkan hak warga negara, punya hak bekerja di Kabupaten Karawang. Nah itu yang diperdebatkan di provinsi tempo hari, makanya dicabut. Ya, itu makanya melalui DPR tolong catat dengan huruf besar untuk bikin peraturan bupati yang mengikat masalah perusahaan. Paling parah perusahaan di Karawang, tunduk ke orang Karawang, instansi-instansi terkait HDW. Siap, terima kasih. Jadi ini informasi juga ya, mungkin kalau untuk Perbu gitu kan, tadi memang ini SKPD yang merancang dan membuatnya. Itu nanti tim akademisi SKPD terkait mungkin nanti bisa sharing dengan Karangtaruna untuk memberikan masukan. Kalau peraturan daerah baru DPRD. Tapi kalau Perbu tentang juklak jukmis turunan dari Perda tersebut adalah leading sektor SKPD yang merancangnya ya, Billy. Ya. Nah terus Pak Satpol PP izin Pak yang dicabut itu perbuknya sama gubernur kan, tapi perdanya masih berlaku. Ini juga kenapa kami tadi bisa meyakinkan bahwa perdanya masih berlaku tentang yang nomor 1 itu, karena yang dicabut itu jukliknya, teknisnya, perbuknya. Nah memang di perbuk ini kan saya baca tadi secara pasal per pasal sebetulnya gitu kan, di situ kan ada rekrut sekurang-kurangnya lokal 60% gitu penyerapannya. Nah mungkin di sini punishment dan juga di situ tidak mengatur tentang 60-40 saja, tapi ada hal-hal lain yang diatur dari perbuk tersebut gitu. Nah ini juga mungkin tadi minta dibantu Pak Satpol PP, kita acuannya masih perda masih berlaku dan mudah-mudahan nanti secepatnya, karena memang raperdanya belum direvisi sama kita gitu, ini masih dalam proses revisi tentang raperda ketenaga kerjaannya. Nah ini juga minta masukan, mereka ada titik temu segera disahkan tentang HI saja ya yang tidak dimasukkan ke dalam raperda. Waktu awalnya ada hubungan internasional tentang ketika serikat bermasalah atau karyawan bermasalah itu di situ disebutkan di perda, tapi ternyata sudah ada titik terang bahwa itu tidak perlu dimasukkan di dalam raperda, hanya mengatur tentang penempatan kerja.
Nah, kami sih masih di Bapepeda, di DPRD, kami tetap ingin mempertahankan ya Bu ya untuk muatan lokal Karawang di tenaga kerjaan. Yang mungkin maaf tidak mencantumkan tadi persentase secara global 60-40, tapi mewajibkan EKTP Karawang, mengutamakan EKTP Karawang gitu kan, yang menjadi titik utama prioritas di dalam perekrutan gitu kan. Juga yang kemudiannya nanti pasti ada di situ pasal untuk peningkatan kapasitas SDM. Nah mungkin itu ada tambahan dari Karang Taruna atau dari sini Karang Taruna ada tambahan dulu? Ada Bu. Oh siap, Padi. Baik Bu, setelah kita berdialog sangat keren lah. Pada prinsipnya kami sebagai warga Karang Taruna Kabupaten Karawang mencakup semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kadis, Pak Kabid dan beberapa teman. Terakhir kami Bu, mungkin di season audiensi ini kan harus ada ujung dan akhirnya kan. Kami berharap tadi bukan bercerita bahwa sektoral, tidak sektoral seperti itu. Kami berharap tuntutan kami sederhana bahwa pemuda Karawang harus bekerja pada domainnya seperti itu. Jadi di momen ini izinkan kami untuk bisa memberikan bahwa Karawang adalah sebuah kota industri yang harus dirasakan oleh pemuda Karawang. Kami berharap kepada pemangku kebijakan terkait di forum ini untuk bisa merealisasi permohonan kami. Yang pertama tadi program kerja itu di kecamatan. Terlepas tadi ada mekanisme yang diceritakan, kami tidak mengerti karena memang pada prinsip pelaksanaannya tidak seperti itu. Ada misalnya di SMK kecamatan semuanya pada menunggu. Intinya kami berharap di akhir pertemuan audiensi ini sebelum yang selanjutnya kami menginginkan bahwa penerima tenaga kerja itu harus di kecamatan. Iya. Yang kedua, kami berharap kepada pimpinan sidang untuk bisa mengundang yang tadi CSA perizinan dinas terkaitnya. Biar semua kita akan beneran di Apindo forum. Karena tujuan kita untuk pemberdayaan pemuda Karawang. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Iya. Nah, Dijadwalkan seminggu lagi Bu diundang. Namun Anjeuna Arbungan siap Karang Taruna untuk mengundang melalui Ibu. Dititah Ibu siap Bu. Ibu siap. Mungkin hanya itu Bu. Kalau dia masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga Bu, kita demo Bu. Akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan habis oh. Siap. Ini Ini ada 100 orang mau masuk 2 orang. ya, terima kasih. Ini luar biasa diskusi kita hari ini. Paling tadi juga menjadi catatan Bu Kadis. Mungkin ini media untuk perekrutan job fair-nya. Job fair mungkin kalau SMK itu sebetulnya kita belum punya di semua kecamatan kan, tersebar adanya baru SMA, SMK hanya beberapa kecamatan. Nah ini coba apakah bisa didiskusikan job fair, mungkin kan kita ada paten ya. Nah ini kan paten bisa sebagai media kalau nggak salah sih dulu ada ya. Program sebenarnya udah masuk Bu. Semua lini masyarakat itu tahu Bu, dari Loper Karawang, dokter dari kemarin ini karena setiap desa itu selalu update. Nah, selain kami komite, kami juga ketua forum persatuan DPD seluruh Indonesia Bu. Jadi kami share apalagi itu terus supaya masyarakat itu tahu gitu gunanya elektronik itu gimana gitu kan masalah HP. Udah tahu akan tetapi hasilnya belum memuaskan. Karyawan calon tenaga kerja itu yang masuk 100 tadi kebutuhan orang can asuh, orang can diterima, enggak diterima cenah asuh KPP tapi can dibere testing. Nah, ningali teh orang nongkrong orang mana-mana deui nu Agus teh. Nah, itu keluar di bawah Bu, gitu. Makanya hari ini nyampe ke telinga Ibu, barangkali ke depannya bisa ini dievaluasi. Kita evaluasi bersama Bu. Ya, siap. Berarti kan artinya kuota. Ya kita ketahui lah kalau kos perusahaan itu yang keluar kos produksinya 100 ya pasti 100 totalnya. Jadi harus ada perluasan yang tadi saya bilang, mungkin kawasan selain yang utama, tapi bisa menciptakan kawasan industri kecil untuk bisa menyerap juga tenaga. Ya, makanya tim pengawas untuk masalah PKWT itu dari jumlah tersebut ya kita ntar survei ke lapangan. Betul enggak? Ya, tapi
database. Database dari Disnaker ini di lapangannya. Nah, justru kan ntar corongnya ketahuan kalau kita bahasanya kami dari Karang Taruna siap untuk jadi satgas. Survei bener nggak? Sesuai tidak? Kalau tidak sesuai dipanggil Hadis. Siapa? Mantap. Nah, ada tambahan tenaga ini, rupiah lagi. Iya, kita apa loh? Siap. Nah, Pak Kabin izin. Berarti kan juga yang keduanya adalah keterbukaan informasi publik. Setiap tadi selesai rekrutmen, tolong di-add minimal jumlah penerima, jumlah yang diterima, jumlah yang melamar. Ini kan rata-rata mereka tidak mengetahui apa saya lolos atau tidak. Ini kan tidak tersampaikan dari perusahaan terkait. Nah, izin jika ada job fair ataupun ada penerimaan bisa diupdate di medsos ataupun di website tersebut, di followernya aja langsung gitu kan. Di followernya mungkin hanya jumlah, oh ya benar 20 yang keterima ternyata 10 gitu kan, mereka tidak lolos 10. Ini kan juga kita bisa neraca penduduk kita seperti apa bisa terlihat gitu kan. Jadi izin coba ini terkait tentang rekrutmen yang offline-nya Bu, ini tolong dibicarakan dengan Puspika pimpinan kecamatan. Tadi kan ada request khusus, ini bisa diselaksananya tidak di SMK tapi juga di kantor kecamatan. Nah, ini coba mungkin gitu kan, apakah tempatnya saja kan kerjasama tetap dengan SMK, nanti apakah tempatnya di kecamatan gitu kan, atau seperti apa gitu kan teknisnya. Ini mungkin selanjutnya nanti kita kumpulin siap nggak para camatnya kan, 30 kecamatan kita undang ya, kita undang nanti dengan listing juga gitu kan, untuk bisa kita programkan di tahun 2024 gitu kan, karena kan itu mungkin perlu ya pastinya kecamatan perlu pengamanan kan gitu kan, ini kan perlu ada anggaran pastinya. Nah gitu kan, jadi iya makanya di 2024 ini kita harus bahas nanti ya program tersebut, mungkin regulasinya dulu apakah memungkinkan atau tidak kita melaksanakan, karena kan mereka suka ada bigon sebetulnya ada wadahnya, ada sebetulnya di kecamatan ataupun paten gitu kan. Nah itu ya. Yang keduanya terkait tentang pelatihan dan pendidikan. Ini juga mungkin nanti kita harus sinergitas dengan OPD lain terkait ya. Ada di Sperinda, ada di Kom UMKM, apalagi kita udah punya Ekraf selalu berarti kan ini memiliki jargon yang akan meningkatkan Ekraf di Kabupaten Karawang. Nah, kita bisa menempel juga ketika berbicara tentang penyerapan, jadi hasil dari BLK bisa kita oper ke mereka gitu kan, untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Karena kalau udah dilatih dididik doang tapi yang sama prioritasnya adalah isi perut, nah jongli pastinya gitu kan, hanya sebatas tentang ijazah doang atau legalitas formalitas bahwa dia udah lulus BLK gitu kan. Nah yang ketiganya ini mungkin terkait tentang CSA ya kan, CSA yang tidak hanya diutamakan tentang limbahnya saja, tapi bagaimana perusahaan bisa berkecimpung bekerja sama untuk membangun Kabupaten Karawang. Kita dengan APBD tadi bukan disebutkan, walaupun suatu tidak akan kuat tentang belanja gitu, komisi pasti defisit terus. Bagaimana kawasan yang mungkin limbahnya juga efek dari proses produksinya mengganggu lingkungan. Nah ini mungkin bisa membantu pembangunan Kabupaten Karawang biar kita tidak mendengar lagi sekolah roboh ya nggak gitu kan. Terus juga mungkin jalan yang dilewati oleh penumpang banyak lain, yang itu juga mungkin menjadi tanggung jawab perusahaan gitu kan, supaya bisa bekerja sama dalam pembangunan di Kabupaten Karawang ya gitu ya. Yang terakhirnya kita tindak lanjut pertemuan ini dengan lebih besar lagi, dinas terkait untuk bisa menyerap aspirasi, tidak hanya menyerap tapi berdiskusi dan merealisasikan. Besar harapan pendamping hari ini Pak Dede ini segera, karena kita akan membahas APBD itu 2024 paripurnanya hari Jumat ya, hari Jumat, pembentukan pansus APBD 2024 hari Jumat. Besar harapan ketika nanti pembahasan APBD beriringan, kita membahas program-program masukan dari Karang Taruna untuk bisa direalisasikan di RKA-nya Dinas 2024. Setuju ya? Oke ya, Pak Dede tolong diagendakan. Ketika ada rapat gambar tidak masalah,
beriringan dengan rapat RDP Karang Taruna dan OPD yang terkait gitu kan, supaya kalau rapat itu kan pasti darah takwa ya, OPD-nya berarti kan aman gitu kan. Kalau dibarengi misalnya dari Bagan pagi, nah rapat dengan kitanya siang, jadi pada dia harus cek sinkronkan Disperida, Dinko rapat itu hari apa. Iya. Kalau bisa pagi, berarti kita undang sore untuk rapat dengan Karang Taruna. Kalau itunya siang, benar-benar kita pagi dengan mereka sebelum PKM. Kalau di Snaker biasanya barengan ya, sama di Disperida suka bareng sih jadwal rapat, jadi pasti ada di Snaker. Gitu. Ya. Kalau yang berbeda biasanya Bapeda. Bapeda itu biasanya di awal, karena dia termasuk salah satu TAPD. Jadi agak sulit memang kalau dengan waktunya ya bukan masalah mudah, tapi waktunya dengan berbeda. Mungkin itu ya 4 hal yang hari ini RDP. Ini RDP bukan terakhir, bukan terakhir.